kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kedatangan kita senantiasa diridhoi oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sababiyah syiar agama, menghidupkan pengajian-pengajian di masjid-masjid, majelis-majelis taklim. Harapan kita mudah-mudahan syiar tersebut menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad, bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala niyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ahli baitil kiram. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila musnabi hadal kitab bunta ila Sukandar Mansar Imam Sarqawi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi ma bi barakati fid daraini. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwaqi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa kholina wa kholatina, khususan abawai man fi hadal majlis ala yamin wal amwat, sebut orang tuanya, bapaknya. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara qabrahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum min khufratin nirran wasma' bainahum fi ibadika sholihin. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwaqi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi 'alaina wa jami' wa nafillah wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa ukhrahum. Sya'lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah
wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi fakirin. Ilahi Tuhanku, anal fakiru, saya adalah orang yang fakir fi ghinaya, di dalam kekayaanku. Fa kaifa la akunu, bagaimana tiada siapa aku itu fakiran, orang yang fakir fi fakiri, di dalam kefakiranku. Ilahi anal fakiru, wahai Tuhanku, anal fakiru, saya adalah orang yang fakir, orang yang melarat atau orang yang miskin fi hinaya, di dalam kekayaanku. Fa kaifa, maka bagaimana kalau aku tiada siapa aku itu fakiran, orang yang fakir fi hali fakiri, di dalam keadaan kefakiranku. Fi hali di dalam keadaan, fi hali fakiri, dalam keadaan kefakiranku. Yakni mengartikan musannif, ana sifati, sesungguhnya sifatku, ad-dzatiyati, yang dzatiyah, yang asli. Ia ya sifatu al-faqru, sifat melarat, wal ihtiyaju, dan sifat butuh, wal ghina, bermula sifat kaya itu amrun, perkara, aridun, yang baru, wal aridu, bermula perkara yang baru itu bisa didizawali dengan menghadapi kesirnaan. Ini adalah munajahnya Ibnu Athaillah ketika beliau bermunajah, menampakkan sifat miskinnya, sifat fakirnya. Jadi setiap kita memohon kepada Allah, hendaklah kita mengosongkan wadah permintaan tersebut dari apa yang diminta. Jadi kalau kita itu meminta kekayaan, hati kita harus merasa melarat, gak punya apa-apa. Barang siapa meminta kaya, hatinya juga masih merasa kaya, maka itu namanya orang sombong. Maka dikatakan, ya Allah, saya itu ya Allah, saya orang yang fakir, orang yang miskin di dalam kekayaanku. Pada hakikatnya kekayaan yang kita miliki ini memang bukan milik kita. Karena melarat kita itu adalah melarat asli. Sebelum kita berwujud apa-apa, kita itu nggak punya apa-apa, ya nggak berbentuk apa-apa. Artinya kita ini berawal dari tidak punya apa-apa, dari ketiadaan. Sebelum kita diciptakan oleh Allah berupa sperma, kita punya kekayaan apa? Nggak punya kekayaan apa-apa. Dengan kekuasaan Allah, Allah mengkun, fayakunu, maka terjadi. Kalau manusia dengan proses dikumpulkan di dalam rahim ibu, inna akhadakum la yuzma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman alaqah nutfatan summa alaqatan misra dzalik summa mudghatan misra dzalik. Pertama wujud manusia itu adalah sperma, lantas 40 hari dirubah menjadi segumpal darah dirubah menjadi segumpal daging. Fayanfu firruh, maka ditiuplah roh sehingga segumpal daging itu bisa bergerak-gerak. Dari mana asal segumpal daging sebelum berupa sperma? Enggak ada. Semuanya berasal dari miliknya Allah. Dari daging sampai ditiup roh. Roh juga datangnya dari Allah. Setelah ditiup roh, fayursalu ilahil malak bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi sakiyun am saidun. Kemudian Allah mengutus malaikat akan menentukan kederajatannya orang tersebut. Bikatbi rizki, ditulis rezekinya. Si A nanti rezekinya
segede baskom, maka orang yang rezekinya segede baskom, walaupun pergi pengen nambah lebih dari itu sampai ke luar negeri, ya tetap aja yang masuk sebesar baskom itu. Ada orang yang rezekinya sebesar botol, dari botol yang besar sampai botol yang kecil. Ada orang rezekinya sebotol minyak caplang, minyak kampak. Memang rezekinya sebotol minyak kampak disiram air seember ya masuk ya sebesar botolnya minyak cap kampak itu. Jadi semuanya sudah ada jatahnya masing-masing. Jatah itu datangnya dari Allah, yang jatah Allah. Berarti aslinya kita itu melarat. Sebenarnya gak melarat itu aja, yang melarat jisim, melarat roh, melarat hidup, melarat rezeki, melarat amal, melarat ibadah. Semuanya yang dimaksud melarat itu tidak adanya kepunyaan kita. Hakikatnya semuanya milik Allah. Jadi sifat kita itu asli sifat melarat. Yang kedua, kita itu punya sifat butuh yang terus menerus, butuh kepada Allah. Mata kita kedip, butuh dikedipkan. Melihat, butuh diberi penglihatan oleh Allah. Mendengar, butuh pendengaran dari Allah. Bergerak, butuh digerakkan. Jalan, butuh dijalankan. Semuanya itu kita ini ketergantungan sama Allah. Maka Allah dinamakan As-Somad, zat yang lengkap, zat tempat bergantung. Jadi melarat butuh. Wal ghina amrun aridun, kaya itu perkara yang baru. Kaya itu datangnya baru. Setelah gak ada apa-apa, baru muncul sperma. Sperma muncul berubah jadi darah. Darah berubah segubat daging, ditiup roh, ditentukan kederajatannya, disimpan di dalam rahim ibu selama 9 bulan, keluar udah wujud manusia. Tadinya melarat, keluar itu nggak pakai pakaian, ya, nggak ada bayi keluar udah rapi pakai dasi, bayi ajaib, telanjang, ya, nangis. Jadi kita itu fakir jisim, fakir roh, fakir hidup, fakir bumi, fakir apapun kita itu nggak punya. Sebenarnya ini semuanya bukan milik kita. Maka kepunyaan yang muncul ini namanya amrun aridun, perkara yang baru. Yang aslinya semuanya miliknya Allah. Wal aridu bisodati zawal. Lo perkara yang baru itu menghadapi kesirnaan. Makanya semuanya ini mesti sirna, mesti hilang. Matahari juga gak terus menyinari bumi, suatu saat juga tenggelam. Bulan juga gak terus menerus menyinari bumi, suatu saat juga tenggelam. Yang sehat juga gak akan terus menerus sehat, suatu saat akan sakit. Sehat itu juga aslinya kita itu ya sakit. Kok bisa sehat? Karena dipancari sifat sehatnya Allah. Kalau kesehatan milik kita, nggak ada orang sakit miliknya. Bisa diatur kalau miliknya. Jadi semuanya ini serba baru. Sesuatu yang baru itu mesti hilang, mesti sirna. Penglihatan ini tajam, lama-lama juga rapuh, tajamnya hilang. Pendengaran kita ini tajam, lama-lama juga akan tuli. Yang terakhir, tutup usia, semuanya, matanya nggak berfungsi, telinganya nggak berfungsi, mulutnya nggak berfungsi, jantungnya nggak berfungsi. Ya, kembali kepada melarat aslinya. Maka bersyukurlah setiap hari, alhamdulillah masih bisa bernafas. Ini semua anugerahnya Allah. Alhamdulillah jantungnya tetap sehat. Alhamdulillah, ya alhamdulillah aja, nggak ada yang alhamdulillah. Orang melarat itu kalau dikasih sesuatu walaupun kecil ya terima kasih. Kita tuh hasilnya melarat, dikasih Allah, kasih kesehatan, kasih kekuatan, dikasih hidayah
agama. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan adanya pertolongan Allah yang kayak begitu, kita berbeda dengan makhluk lain, termasuk beda dengan binatang. Jadi kita itu dinamakan fakotud dzatiyah, melarat asli, fakir asli. Memang asalnya nggak ada, lantas oleh Allah diwujudkan. Ketika diwujudkan, ya jelas wujud kita milik Allah. Kalau Allah itu ya wujud, nggak diawali dengan ketiadaan, maka asli wujudnya Allah nggak pernah berubah. Kekuasaannya Allah nggak pernah berubah. Kasih sayangnya Allah kepada hambanya juga nggak pernah berubah. Karena memang kasih sayang yang asli. Tapi kalau kasih sayang kita ini baru, pertama saya cinta, lama-lama ya luntur, gitu ya, habis cintanya. Suara kita lama-lama ya habis, lewat mati terakhir, habis juga kan. Semuanya habis karena baru. Berarti kita ini setiap hari menjadi makhluk yang baru. Kita yang sekarang bukan yang kemarin. Kita yang sekarang bukan yang Kamis kemarin, bukan. Udah seminggu. Yang putih, yang rambutnya bertambah putih, hanya terasa aja nggak kelihatan. Yang kulitnya keriput bertambah, ya keriput, bukan bertambah langsing, bertambah lembut, enggak. Makanya kalau pagi hari itu bangun, alhamdulillah, ya Allah, pagi yang baru. Ya Allah, apa yang akan Engkau lakukan terhadapku di hari ini? Di hari ini saya masih ada kesempatan ibadah apa enggak? Di hari ini umur saya masih ada apa enggak? Di hari ini nanti saya masih bertemu anak-anak istri saya apa enggak? Ketika sore hari, alhamdulillah, ya Allah, saya masih diberikan kesempatan bisa ibadah. Saya masih diberikan kesempatan ketemu anak-anak, ketemu istri. Lah orang yang sore harinya enggak alhamdulillah, itu namanya orang yang bangkrut. Maka Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar seluruh manusia itu bangkrut. Kecuali yang merasa kayak begitu tadi, yang enggak bangkrut. Bersyukur, pagi syukur, sore syukur. Saya nggak bangkrut. Loh, kalau orang yang nggak kenal Allah, ketika di pagi hari mengatakan, apa yang akan saya perbuat di hari ini? Apa yang akan saya perbuat di hari ini? Yang tadi apa? Apa yang akan Allah perbuat terhadapku di hari ini? Beda nggak? Ya beda. Yang pertama menyandarkan dirinya kepada Allah, kekuatannya kepada Allah, hidup matinya kepada Allah. Yang kedua menyandarkan kepada dirinya dan akal kekuatannya. Maka yang kedua ini orang yang bangkrut. Jadi apa aja kalau disandarkan kepada Allah ya mesti untung. Yang kedua kan, kalau pertama kan mestinya, ya Allah, apa yang akan Kau perbuat terhadapku di hari ini? Kita merasa nggak punya apa yang satunya, apa yang akan saya lakukan di hari ini? Dia menyandarkan segala sesuatu kepada dirinya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, seneng aja gitu. Itu yang gak gampang stres aja gitu. Seneng terus, sama stres kan susah yang berlebihan. Walaupun masalahnya banyak, tapi kelihatannya senyum-senyum aja, nggak nampak. Ayo, sekarang dilatih. Bangun pagi, alhamdulillah ya Allah, masih bisa bangun tidur. Saya tidur dijaga. Seandainya nggak Kau jaga ya Allah, tidur itu kayak mati. Kalau dicari kelemahannya, ya carilah kelemahan ketika orang itu tidur. Orang pengen bunuh, tunggu tidurnya, kebunuh. Ya, iya. Orang pengen nginjak, tunggu tidurnya, keinjak-injak. Jadi tidur itu lemah-lemahnya orang. Kalau nggak dijaga oleh Allah, istri dendam sama suaminya, tunggu tidurnya suaminya, ngomong gunting gitu aja bisa. Iya, kalau udah tidur, alhamdulillah kita tidur dijaga oleh Allah, selamat, bersyukur, ngomong ya Allah, apa yang akan Kau perbuat terhadapku di hari ini ya Allah.
Nanti sore, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa beraktivitas, bisa ketemu anak istri, bisa sholat 5 waktu, bisa ngaji. Itu namanya orang yang bahagia, bukan orang yang bangkrut. Kalau bisa jangan bangkrut setiap hari. Jadi ingat, orang yang beruntung adalah orang yang menyandarkan daya dan kekuatannya kepada Allah. Sukses bangkrutnya kepada Allah. Itulah udah tua masa pakai ilmu anak-anak aja ya. Berubah. Cara berpikirnya itu berubah. Etikotnya berubah. Yang tadinya nyandar sama diri sendiri, nyandar sama makhluk, dirubah nyandar sama pencipta. Nyandar sama Allah. Jadi kita ini apa? Kita ini fakir di dalam kekayaan. Maksudnya kekayaan yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Kaya boleh, ngaku bisa punya kaya, itu yang nggak boleh. Sukses silakan, ngaku bisa sukses, nggak ada keterlibatan Allah, itu loh yang nggak boleh. Gembira boleh, tapi merasa gembira timbul dari dirinya sendiri, bukan Allah yang memberikan kegembiraan, itu ya enggak boleh. Aslinya susah. Kalau Allah enggak ngasih kegembiraan, manusia akan susah terus-menerus. Ilahi anal jahilu fi ilmi, fa kaifa akunu jahulan fi jahli. Ya Allah, wahai Tuhanku, saya adalah orang yang bodoh di dalam pengetahuanku. Fakaifalah aku jauh fi jahli, bagaimana mungkin saya enggak bodoh di dalam kebodohanku? Ilai anal jahilu fi hali ilmi. Ya Allah, saya adalah orang yang bodoh di dalam keadaan mengertiku. Aslinya manusia itu bodoh dari segala sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah yang mengeluarkan kamu sekalian min butuni ummatikum, dari perut-perut ibumu. Jadi ibu kita itu melahirkan kita, yang ngeluarin Allah. Tanpa Allah mengeluarkan susah. Jangankan bayi segede itu, ya, botol kecil aja dimasukkan rahim suruh ngeden juga nggak akan keluar juga, paling ya disesar akhirnya. Jadi yang mengeluarkan hakikatnya Allah. Kok yang mengeluarkan Allah? Ibu kita milik siapa? Ibu kita milik Allah. Yang menciptakan ibu kita Allah. Kekuatannya menimbulkan siapa? Ya Allah. Tanpa Allah ngasih kekuatan gak akan bisa ngeden. Makanya hakikatnya Allah, syariat zahirnya ibu kita, simbolisnya, tapi hakikatnya Allah. Karena badan sekujurnya ibu kita sampai bayinya, sampai janinnya milik siapa? Milik Allah. Wallah roja min butin ummati la ta'lamun syai'an. Kamu dulu tidak berpengetahuan sama sekali, bodoh. Itu sifat manusia. Lantas Allah memberikan hidayah, namanya hidayah tobai. Tabiat manusia, kalau bayi itu ketika ngompol badannya panas nangis, ya udah ada tabiatnya. Lapar nangis, badannya panas nangis. Itu ibunya ngerti dengan tabiat itu. Akhirnya Allah memberikan hidayah hawasi, indra. Mata kita dikasih petunjuk, bisa melihat, bisa mendengar. Aslinya kita buta, aslinya kita tuli, bisa mendengar. Dan yang terakhir Allah memberikan hidayah. Selanjutnya Allah memberikan hidayah, kita dipasang akal. Dengan akal kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dan yang terakhir Allah memberikan hidayah agama. Karena kalau akal saja nggak diberikan hidayah agama, maka akal akan ngakali. Akhirnya akal harus tunduk dengan agama. Walaupun secara akal nggak masuk akal, tapi kalau agama melarang, ya harus ngikut. Jadi nggak boleh ngakali agama. Akal harus tunduk sama agama. Karena akal itu lemah kalau nggak dibimbing agama. Loh, kalau lemah, ya kalau nggak lemah nggak ada orang gila. Ya.
Kita itu udah apalagi usia-usia 40 ke atas 50, peci dipakai dicari-cari mana mutar-mutar. Iya. Sendal dipakai dicari, anaknya dimarahi, itu Pak dipakai. Oh iya ya. Itu kadang kalau keluar pakai sandal jepit, salah pasang juga, separuh jepit separuh selop. Ya, biasa nunggu nanti lah, sekarang aja kita udah banyak lenglong. Kamu ngandalin akal ya dulu sama agama dari mana? Ilahi anal jahilu, wahai Tuhanku, saya adalah orang yang bodoh fi hal ilmi, di dalam keadaan ilmuku. Li'anna ma indi minal ilmi qalilun, karena sesungguhnya sesuatu yang ada di sisiku yang berupa ilmu itu qalilun, sedikit. Fahuwa fi hukmil adami, ilmu itu di dalam hukum adam. Adam itu nggak ada pada hakikatnya. Kita ini nggak punya ilmu, terlahir dalam kondisi bodoh. Akhirnya dibimbing oleh Allah jadi ngerti. Makanya sealim apapun, sepinter apapun, jangan sekali-kali merasa punya ilmu. Orang itu kalau merasa punya ilmu, ilmunya nggak digunakan oleh orang lain, akan jengkel. Ya. Orang merasa punya ilmu tahlil, nggak diundang tahlil, jengkel ya? Jengkel. Giliran diundang tahlil karena punya ilmu tahlil, pulang besoknya nggak dua, jengkel lagi. Namanya ustadz ya harus ngerti, harus dua. Jengkel juga. Ya, karena udah merasa punya ilmu, ilmunya dipakai, berarti udah mendagangkan ilmunya, ya harus dibeli. Ya. Giliran yang ngasih amplop lupa, jengkel juga. Ya pokoknya hidupnya serba jengkel gara-gara merasa punya ilmu. Nah, kalau punya musola masjid, ya masjidku. Kalau nggak aku imannya, ya kuala tak so jadi dot melungker. Akhirnya semena orang lain nggak boleh masuk, harus saya. Saya pengimami izin dulu saya, kalau nggak, oh kualat loh. Karena merasa punya ilmu, kalau merasa punya ilmu nggak dipakai, ya marah. Tapi kalau kita merasa ilmu kita itu milik Allah, dipakai ya berarti Allah nyuruh. Nggak dipakai ya berarti Allah belum memberikan manfaat. Jadi imam mau, jadi makmum mau, karena memang nggak punya. Hakikatnya ilmu kita milik Allah. Kata Roma Irama, ilmu bagaikan setetes air di lautan. Kalau dibandingkan kepandaian Tuhan, ilmu kita tuh hanya setetes air di laut, hanya bagaikan, berarti nggak punya. Setetes hanya bagaikan, seandainya ada itu hanya setetes, itu seandainya.